Dikatakan dalam sebuah riwayat, jika ada seorang anak itu semasa hidupnya durhaka pada orang tuanya, naudzubillah min dzalik, ya, mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai anak yang taat berbakti pada orang tua, dan anak keturunan kita semua jadi anak yang berbakti pada orang tuanya, ya. Tapi kalau ada anak yang dia semasa hidup orang tuanya, anak ini tercatat anak yang durhaka sama orang tuanya, buat kesel orang tuanya, buat jengkel orang tuanya, buat marah orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Setelah orang tuanya meninggal, kemudian dia nyesel, ya. Dia nyesel, dia pengen memperbaiki kesalahannya. Kemudian ia mendatangi makam orang tuanya. Setelah itu minta ampun kepada Allah dan mintakan ampun untuk orang tuanya yang telah meninggal dunia, maka Allah mengampuninya dan mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Ya, mencatatnya sebagai anak yang berbakti. Untuk anak yang durhaka, sekali ziarah nyesel mintakan ampun untuk orang tuanya, berubah catatannya menjadi anak yang berbakti. Lantas bagaimana anak yang sepanjang hidupnya itu menyenangkan orang tuanya, yang mendampingi orang tuanya, kemudian menghibur orang tuanya. Nah, kalau anak yang seperti itu, ketika ia angkatkan tangan mendoakan orang tuanya, maka orang tuanya di alam barzah sana sangat berbahagia, senang luar biasa, dan tercatat anak yang bekti sama orang tua. Nah, juga dikatakan orang itu di alam barzah paling senangnya seorang. Makanya kalau orang tua kita itu bisa dimakamkan di dekat dengan rumah kita, apalagi kalau dimakamkan di pesantren, kemudian kita tinggal di pesantren tersebut dekat dengan rumah kita, adalah suatu keuntungan yang luar biasa. Sebab dikatakan untuk orang yang sudah meninggal dunia, kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan di alam barzah sana adalah ketika orang yang paling dia cintai di dunia berkunjung menziarahinya. Jadi kalau anak ini dicintai orang tuanya, anak tadi ziarah ke makam orang tuanya, maka kenikmatan barzah yang paling nikmat buat orang tersebut adalah, kalau ini orang tua, maka orang tua itu kenikmatan yang paling besar ketika anaknya berkunjung ziarah. Pertemuan antara yang masih hidup dan yang meninggal dunia ini dirubah oleh Allah SWT menjadi suatu nikmat untuk yang sudah meninggal dunia, nikmat yang melebihi nikmat barzah apapun. Karena ini rahimakumullah. Nah, kemudian juga untuk anak, kita sebagai anak, amal yang paling baik setelah wafatnya orang tua adalah tidak menghilangkan amalan orang tua. Makanya dulu almarhum Habib Anis itu mengatakan ketika menjelaskan di majelis, orang tua itu kalau biasa sedekah, maka hendaknya anaknya diajak. Jadi kalau memang biasa sedekah, anaknya diajak. Nih, ayah atau ibu biasa ngasih fulan sekian, biasa ngasih ke majelis ini sekian, biasa ngasih ke pamanmu sekian, biasa ngasih ke bibimu sekian, sehingga biar anak ini tahu, oh orang tua saya ini biasa ngasih fulan sekian, 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 amalannya, sedekahnya nih tahu semua anak, sehingga ketika orang tuanya meninggal dunia, amalannya nggak hilang, biar anaknya bisa melanjutkan. Karena anak yang berbakti tidak akan memutuskan amalan orang tuanya, dilanjutkan tuh amalan orang tuanya. Kalau biasa bantu pamannya, dia akan lanjutkan bantu pamannya, bahkan lebih dari apa yang sudah dilakukan orang tuanya. Pengen lebih baik, biar orang tuanya lebih senang. Kalau biasa bantu di suatu kampung itu ada suro atau langgar kecil yang biasa dibantu, atau guru ngaji yang biasa dibantu, nah, maka sebagai anak kita lanjutkan dan bahkan jadikan lebih dari sebelumnya. Itu namanya anak yang berbakti. Kemudian juga menyambung hubungan dengan keluarga orang tua kita, paman kita, bibi kita. Gak ada yang lebih menyenangkan seorang ayah ketika dia sudah meninggal dunia, atau seorang ibu ketika dia sudah meninggal dunia di alam barzah sana, seperti ketika melihat anak-anaknya menyambung hubungan dengan kakak dan adiknya, artinya dengan paman dan bibinya anak tersebut. Itu menjadi kesenangan yang luar biasa untuk ahli barzah, ya. Karena itu ya ikhwani rahimakumullah, kita kalau ya insya Allah semua panjang umur, kalau ada kerabat kita sudah tiada, orang tua kita sudah tiada, jangan jadikan mereka tiada, ya, tapi jadikan mereka selalu ada. Ini seringkali orang sudah meninggal dunia, orangnya ditinggal, orang tuanya sudah tiada, orang tuanya dianggap nggak ada. Nah, ini suatu kesalahan. Kalau orang tua kita itu sebetulnya selalu ada, ya, nggak pernah meninggalkan kita. Nah, kitanya yang harus berupaya untuk menjadikan selalu ada di hati kita, ada di sekitar kita.
dengan amal soleh kita, dengan sedekah kita, dengan istighfar kita, dengan doa kita, semuanya niatkan untuk orang tua. Karena anak yang betul-betul bekti sama orang tua, itu rezekinya akan berlimpah ruah datang dari sekarang, nggak pakai usaha payah. Kalau ada hamba mau mendoakan orang tuanya, Allah nggak akan memutuskan rezekinya, dikasih terus. Sebetulnya mudah, cara hidup nikmat itu mudah, semuanya enak. Tidak ada hidup nikmat itu caranya susah, tidak ada. Mau hidup enak caranya sholat, kan mudah loh. Mau hidup enak caranya puasa, itu mudah. Mau hidup enak caranya tebar senyum, mudah. Ya, mau hidup enak caranya senangkan orang tua, mudah. Gak ada judulnya, mau hidup enak kamu daki gunung, gak ada. Ya, mau hidup enak ya kamu angkat besi 200 kilo, enggak. Mau hidup enak senyum, mudah kan? Mau hidup enak kamu senangkan orang tua, mijetin orang tua, bercanda sama orang tua, semuanya mudah. Ya, mau hidup enak kamu sholat 5 waktu, sholat 5 waktu mudah. Mau hidup enak kamu qiraatul Quran, mau hidup enak kamu sholawat, semuanya adalah amal-amal yang gak butuh modal, gak butuh bayar. Sholat gak butuh bayar, zikir gak butuh bayar. Ya, senangkan orang tua gak butuh bayar, dengan diajak bercanda orang tua sudah senang. Ini semua amalan untuk menyenangkan orang tua, itu jalan keselamatan dunia akhirat.